warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 4. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baiklah, untuk pagi ini kita belajar kembali, yaitu kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Pelajaran terdahulu kita sudah belajar tentang hewan langka. Apa saja contoh-contoh hewan langka? Ya, 1. Komodo, 2. Burung jalak Bali, 3. Macan tutul, 4. Burung cendrawasih, kelima. Kucing merah Kalimantan, keenam. Harimau Sumatera. Itu adalah contoh-contoh hewan langka yang telah kita pelajari terdahulu. Tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu 1. Melalui pengamatan video tentang hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, Ananda mampu menemukan ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat dengan percaya diri. Tak lupa Ibu ingatkan ya, karena kita masih dalam keadaan pandemi, agar Ananda selalu senantiasa menjaga 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Sekarang coba Ananda amati gambar berikut ini ya. Gambar 1 adalah sekelompok siswa sedang menanam pohon untuk penghijauan lingkungan. Berarti siswa tersebut menyadari dan memahami pentingnya merawat lingkungan dengan baik. Gambar yang kedua, ada di sana penebangan pohon. Nah, pada gambar 1 dan 2 ada perbedaan, yaitu gambar 1, mahasiswa tersebut peduli terhadap lingkungan. Sedangkan pada gambar kedua, tidak peduli terhadap lingkungan. Ya, begitu ya Ananda. Sekarang, coba amati gambar berikut ini ya. Ada gambar tumbuhan dan ada gambar hewan ya. Siapa yang tahu itu gambar hewan apa? Iya benar, itu adalah gambar hewan kucing. Coba Ananda bedakan gambar tumbuhan yang sebelah kiri dengan tumbuhan yang sebelah kanan Ibu. Benar sekali, tumbuhan pada sebelah kiri adalah tumbuhan terawat, sedangkan tumbuhan sebelah kanan tidak terawat. Begitu juga dengan hewan. Hewan yang sebelah kiri, kucingnya tidak terawat. Yang sebelah kanan adalah yang terawat. Baiklah, dapat kita simpulkan, tumbuhan yang terawat itu mempunyai ciri-ciri: 1. Memiliki daunnya yang hijau. Yang kedua, memiliki buahnya yang banyak dan besar. Yang ketiga, tampak segar dan asri. Sedangkan tumbuhan yang tidak terawat itu memiliki ciri-ciri: 1. Daunnya kering atau berwarna kuning. Yang kedua, buahnya sedikit. Yang ketiga, tampak layu. Sedangkan pada hewan yang terawat itu memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki bulunya yang bersih, memiliki bulunya yang halus. Yang kedua, badannya terlihat gemuk. Yang ketiga, terlihat sehat. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat adalah: 1. Bulunya terlihat kusam dan kasar. Yang kedua, badannya terlihat kurus.
dan tidak terawat. Sekarang amati gambar berikut ya. Ada tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat di sana. Ananda bisa membedakan mana hewan dan tumbuhan yang terawat dan mana hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Selanjutnya, dengarkan teks yang Ibu bacakan ya. Judulnya adalah Perjalanan ke Desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua. Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo, ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebun. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau dan untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campurannya untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan, ditumbuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos itu disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru. Misalnya, pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Tulislah cerita petualangan tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagai hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Setelah mendengarkan teks bacaan Ibu di atas, ayo sekarang Ananda coba tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut ya. Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Yang ketiga, berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang Ananda jelaskan dan jawab pertanyaan yang ketiga di atas berdasarkan teks yang telah Ibu bacakan tadi ya. Ayo, menurut Ananda, bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Bagaimanakah sikap Ananda jika melihat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dan tidak terawat? Diskusikan bersama temannya ya. Lalu, tuliskan hasil diskusi ke dalam bentuk tabel berikut ini. Sekarang, bersama dengan teman-teman, ayo amati lingkungan sekolahnya. Kemudian, gunakan hasil pengamatan tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah pekarangan sekolah Ananda terdapat taman? Bagaimana kondisinya? Apakah tanamannya terawat? Dijelaskan ya. Yang kedua, bagaimana kondisi halaman sekolah? Apakah sudah bersih? Juga dijelaskan ya. Yang ketiga,
Buatlah rencana untuk menanam satu jenis tanaman bersama kelompoknya. Lalu, tanaman dapat ditempatkan pada polybag, pot tanah, atau kaleng bekas. Nah, sekarang Ibu simpulkan cara merawat hewan sebagai berikut. 1. Menempatkan hewan di dalam kandang yang sesuai. Yang kedua, memberi makan dan minum secukupnya. Yang ketiga, menempatkan kandang di tempat yang cukup sinar matahari. Yang keempat, membersihkan kandang setiap hari. Yang kelima, mengobati hewan sakit. Cara merawat tumbuhan sebagai berikut. 1. Menyirami dengan air secara teratur. 2. Memberikan pupuk tanaman yang sesuai. Yang ketiga, menyiangi rumput yang tumbuh di sekitarnya. Yang keempat, memangkas tanaman yang sudah besar dan lebat. Yang kelima, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi ini ya Ananda. Bertemu lagi dengan Ibu Weli pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.